Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Alveda dari jurusan PGSD Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini akan menjelaskan tentang dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah suatu cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita. Dongeng juga tidak terikat oleh suatu tempat ataupun waktu, karena dongeng diceritakan untuk menghibur. Berikut ciri-ciri dongeng yang dapat kita kenali. Yang pertama, cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Yang kedua, cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Yang ketiga, dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Yang terakhir, yang keempat, pada umumnya dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Selanjutnya, cerita dongeng terdiri dari 3 bagian penting antara lain. Yang pertama, pendahuluan, yaitu bagian pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng. Yang kedua, isi atau peristiwa, yaitu bagian utama yang terpenting dari suatu dongeng, di mana isi menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Yang terakhir, penutup, yaitu bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Ini adalah unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah dongeng. Yang pertama, tema, yaitu gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Terdapat 2 jenis tema yang ada dalam sebuah cerita, yaitu tema tersurat dan tema tersirat. Yang kedua, latar, yaitu keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, alur, yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Pemahaman alur akan memudahkan kita memahami peristiwa dalam sebuah cerita. Yang keempat, tokoh, yaitu para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagi peristiwa pada cerita. Yang kelima, penokohan, yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-watak dalam cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Yang keenam, sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Yang ketujuh, majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek-efek tertentu sehingga membuat cerita dongeng menjadi lebih hidup. Yang terakhir, yang kedelapan, amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng pada pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis dongeng. Adapun beberapa jenis dongeng adalah sebagai berikut. Yang pertama, mite atau mitos, yaitu jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus seperti jin, setan, atau dewa-dewi. Beberapa contoh mitos yaitu Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Laweyan, dan lain-lainnya. Yang kedua, sage, yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawan, kesaktian, kebaikan. Contohnya, Calon Arang, Ciung Wanara, Air Langga, dan lainnya. Yang ketiga, fabel, yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Contohnya fabel yaitu kancil dan buaya, semut dan belalang, dan lain-lainnya. Yang keempat, legenda, yaitu jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci atau sakral. Contohnya yaitu Lutung Kasarung, Danau Toba, Batu Menangis, dan lain-lainnya. Yang kelima, parabel, yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau pendidikan lainnya, yang disampaikan secara tersirat. Contohnya yaitu Maling Kundang. Di sini saya akan menampilkan sebuah dongeng. Kisah kerbau, kancil, dan ular. Siang hari yang cerah, kerbau berjumpa dengan ular yang tertindih batang pohon. Ular itu meminta bantuan kerbau untuk menyingkirkan batang tersebut.
Kerbau menolak. Ia takut ular akan memangsanya setelah bebas nanti. Ular terus saja memohon. Akhirnya, kerbau bersedia menolong ular. Dengan syarat ular harus berjanji tidak akan memangsa kerbau. Ular setuju syarat tersebut. Kerbau pun menyingkirkan batang pohon itu dengan tanduknya. Ular tidak menepati janjinya. Begitu terbebas, ia langsung menyerang kerbau. Ular berkata, "Maaf kerbau, aku sangat lapar. Aku akan memakanmu." Ular melilit kerbau dengan erat. Kerbau berusaha melepaskan diri. Namun, semakin lama, lilitan ular semakin kencang. "Tolong! Siapapun tolong aku!" teriak kerbau meminta pertolongan. Hah? Teriakan kerbau terdengar oleh kancil. Kancil menghampiri kerbau dan ular. Ia berkata, "Tenanglah, aku akan membantu kalian menyelesaikan masalah." Sesaat kemudian, kerbau menceritakan semua yang dialaminya. Kancil mengajak mereka berdua untuk kembali ke tempat semula. Ia meminta agar ular berdiri di posisinya semula. Ia juga meminta kerbau untuk mengembalikan batang pohon yang menindih ular. Kancil berkata, "Ular, kamu telah berjanji untuk tidak memangsa kerbau jika ia mau membantumu. Tapi kamu tidak menepatinya. Maka penyelesaian yang adil adalah mengembalikanmu ke posisi semula, yakni tertindih oleh batang pohon itu." Kerbau berterima kasih kepada kancil yang telah menolongnya. Betapa malang si ular. Ia kini tertindih batang pohon lagi. Ia pun harus berjuang lagi agar terbebas. Semoga saja ada yang mau menolongnya. Nasihat dari cerita ini adalah, ingkar janji merupakan hal yang bisa merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, tepatilah janji yang sudah kita buat sendiri. Sekian dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.